Oke mahasiswa, kita lanjut lagi ya. Untuk akuntansi utang obligasi. Kali ini kita bicara akuntansi utang obligasi saat dijual di harga premium. Masih dengan contoh yang sama, yaitu PT ABC Sejahtera menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta, umurnya obligasi 5 tahun dengan kupon 10%, namun di sini suku bunga pasar atau yield 8%. Bila perusahaan menjual obligasi dengan kupon 10% atau di atas harga pasar, di atas suku bunga pasar maksud Ibu, maka dipastikan dia dijual di harga premium. Oke. Ini adalah tabel dari nilai buku obligasi. Di sini ada kupon atau bunga yang dibayarkan per periodenya. Rumusnya adalah 10% dikali nilai nominal atau nilai yang tertera. Di sini ada beban bunga. Beban bunga adalah rumusnya 8% dikali nilai buku, yaitu 8.638.834. Nilai buku di sini diperoleh dari 68 juta ini diperoleh kita mempresent value-kan pokok obligasi ditambah dengan mempresent value-kan bunga dari obligasi, yaitu didapat 107. Mungkin kalian ingat nih dengan materi sebelumnya, yaitu nilai bunga pasar dikali nilai buku obligasi. Lah, inilah yang dimaksud dengan nilai buku ya. Nilai buku ini di akhir periode atau hingga masa jatuh tempo harus sama dengan nilai yang ada di kontrak atau face value-nya. Nilai face value-nya harus sama ya. Kalau kita ilustrasikan di sini, jadi di tahun kelima utang obligasi harus nilainya 100 juta. Oke, untuk membuat akuntansi saat penjualan obligasi atau saat penerbitan, maka kita menggunakan step 1, yaitu mencari PV pokok obligasi, di mana kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu nominal obligasi dikali 1/1 ditambah I interest pangkat N umur obligasi. Jadi di sini 100 juta dikali 1/1 ditambah 0,08 pangkat 5. 0,08 ini adalah 8%. Jadi suku bunga yield yang dipakai atau suku bunga pasar ini. Maka secara matematika 100 juta dibagi 1,08 pangkat 5, hasilnya adalah 68.320.980. Kita udah dapat ya PV pokok obligasinya. Sekarang kita mencari PV bunga obligasinya. Bisa dengan satu-satu dienuitaskan, bisa dengan rumus ini ya. Jadi kita cari dulu kupon obligasi itu adalah 10 juta. 100 juta dikali 10% maka 10 juta. Maka untuk PV annuity-nya yaitu kupon obligasi dikali 1 min 1/1 ditambah I pangkat N sama per I. Maka didapatkan yaitu 39.927. Atau kalian menggunakan tabel juga bisa ya. Kemudian untuk step yang kedua, kita menjurnal ya. Sini kan Ibu sudah cari dengan rumus Excel ya. Jadi kita udah temu tuh PV pokok obligasi 68.320.980. Kemudian PV kupon kita udah ketemu 39.927.100. Maka hasilnya adalah PV pokok ditambah PV kupon yaitu 107.985.420. Nah, nilai ini lebih tinggi dari
nilai yang tertera pada obligasi atau nilai nominal obligasi, maka dia dijual di harga premium. Ya, ketika PV pokok dan ditambah PV kupon itu lebih tinggi daripada nilai yang tertera pada obligasi, maka dijual di harga premium. Nah, bagaimana dengan jurnal saat penerbitan obligasi? Maka jurnalnya ketika kita menerbitkan obligasi, maka perusahaan akan mendapatkan cash. Cashnya adalah sejumlah 107.985.420. Itu ya. Karena kan kita jual di harga premium atau di harga atas. Selanjutnya, di kredit yaitu utang obligasi. Utang obligasi adalah utang yang sesuai dengan kontrak atau yang tertera dalam kontrak obligasi ya, atau face value. Nah, selisih dari kas dan utang obligasi yaitu sebesar 7.985.420. Ini adalah premium obligasi ya, di kredit ya posisinya. Oke. Setelah ini kita akan membuat jurnal saat pengakuan bunga accrual atau penyesuaian. Ini tabelnya ya, di mana beban bunga adalah 8.638. Kemudian di sini ada amortisasi premium obligasi 1.361.166. Amortisasi premium obligasi ini diperoleh dari 10 juta dikurangi 8.638.834, hasilnya adalah 1.361.166. Jadi jurnal saat pengakuan bunga atau penyesuaian tanggal 31 Desember, beban bunga yaitu 8.638.834 dan pada utang bunga yaitu sebesar 10 juta di kredit, karena kita akan membayar bunga obligasi sebesar 10 juta. Jadi selisih antara ini disebut dengan amortisasi atas premium obligasi. Itu saldonya di debit. Kenapa di debit? Karena ingat, amortisasi atau penyusutan atas aset tidak berwujud adalah pengurang dari aset tersebut. Jadi karena letaknya di kredit, maka ketika mengamortisasikan maka kita bawa ke debit, yaitu sebesar 1.361.166. Oke, nih ya, kita bisa lihat di sini. Selanjutnya saat pembayaran bunga. Saat pembayaran bunga, kita kan sudah melakukan penyesuaian tuh di 31 Desember. Di sini kan ada utang bunga. Maka utang bunga kita bawa ke debit 10 juta pada kas 10 juta. Saat pelunasan obligasi di akhir periode gimana? Nah, jurnal saat pelunasan obligasi yaitu 1 Januari 2020, 5 tahun mendatang, maka bunyinya adalah utang bunga obligasi 10 juta, yaitu yang adjustment di akhir periode 31 Desember 2019, ditambah utang pokok obligasi yang akan kita bayar yaitu 100 juta pada kas 110 juta. Ini ya yang akan kita lunasi. Untuk video berikutnya yaitu part 12, kita akan bicara masih mengenai akuntansi utang obligasi, namun di sini kita membahas mengenai akuntansi utang obligasi saat dijual di harga diskon.